Untuk pemberian serat sendiri bisa langsung dalam kondisi segar seperti dalam video ini adalah odot ya. Jadi ini rumput odot yang diambil dari lahan. Setelah dari lahan langsung dicacah pakai arit. Kalau yang bagus pakai chopper, tapi ini sedikit hanya untuk contoh saja. Jadi berbagai macam hijauan baik silase ataupun fermentasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mereview sebuah kandang peternakan kambing yang bergerak di penggemukan Jadi teman-teman, di sini banyak sistem yang dipakai dengan pola pakan, yaitu pemberian pakan fermentasi juga hijauan. Nah, untuk saat ini jika siang hari diberikan fermentasi untuk pakan-pakan yang bisa dibeli, yang mudah dicari dan murah harga bahannya. Di antaranya adalah bahan dasar gamblong atau onggo, kemudian dicampur dengan sedikit jungle ya. Jungle digiling karena di sini limbah, jungle tidak beli. Kemudian kalau tidak ada jungle, bisa beli genjet ya. Genjet adanya di pabrik, tapi beli mungkin sedikit lebih mahal untuk daerah tempat lain. Kalau di Lampung sendiri genjet murah, apalagi jungle gratis ya. Jadi bisa digunakan untuk alternatif pakan murah. Kemudian untuk harga onggok sendiri atau gamblong di Lampung itu berkisar di 250.000 sampai 300.000 per 1 ton. Jadi sangat efektif buat kalian yang ingin beternak skala besar tapi dikelola sendiri, tidak pakai ABK. Nah, ini bisa di cover itu teman-teman ya. Nah, di kandang Bapak Yoyo ini adalah kandang jenis penggemukan baik betina ataupun jantan. Jadi keduanya dipelihara dengan sistem siklus teman-teman ya. Sistem siklus sendiri ini beli bibitnya bisa 3 sampai 4 ukuran atau 3 sampai 4 harga. Yang kecil, agak kecil, menjelang besar dan besar. Nah, ukurannya seperti itu. Dari harga 600 sampai 800 yang betina ya, sampai yang harga 1 juta. Kemudian untuk yang jantan itu bisa di harga 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000 dan 1.800.000. Ini dibongkar setiap bulan panen. Nah, bagaimana caranya? Silakan simak terus video ini sampai selesai karena akan saya bahas tentang peternakan beliau. Nah, pakan yang saat ini diberikan ini adalah fermentasi onggo dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Mudah ini kalau untuk pemula tidak perlu banyak cara, cukup fermentasi saja, maka
lebih efisien ya. Bapak Yoyo sendiri ini basicnya adalah dahulunya seorang kontraktor bangunan ya. Kemudian beliau kembali ke kampungnya karena dulu beliau itu jadi kontraktor di kota. Mungkin karena corona, di konten yang terdahulu sudah kita buatkan videonya. Karena corona imbasnya pekerjaan atau borongannya tender Pak Yoyo mungkin berkurang, sehingganya beliau kembali ke kampung, ke desa dengan sedikit modal, dengan pengalaman baru, dunia baru. Beliau ini tidak punya basic peternakan. Kemudian beliau Pak Yoyo ini memberanikan diri dengan segala kekurangan keilmuan tentang ternak, teman-teman. Namun semua itu tidak jadi masalah karena kebetulan Bapak Yoyo juga mengikuti perkembangan zaman, baik itu internet, bisa dari Facebook, YouTube, juga ke teman-teman yang lain untuk belajar, sehingganya beliau terjun di peternakan kambing ini sudah melalui belajar. Jadi tidak asal menerjuninya di dunia peternakan ini. Untuk mempermudah kerjanya beliau, Pak Yoyo sendiri membuat fermentasi sekaligus silase. Nah, untuk silase jangka panjang atau fermentasi yang jangka panjang itu sebaiknya memang dilakukan tempat atau wadah yang benar-benar kuat ya. Kalau di sini, kalau untuk drum seperti ini lebih meyakinkan, akan lebih bagus. Kemudian keseharian Bapak Yoyo sendiri, dia hanya full sebagai seorang peternak dengan sedikit kegiatan di luar yang dilakukan tidak siang hari, tapi di sore hari. Kemudian sebelum beliau beternak emang sudah dipersiapkan lahan HMT atau hijauan makanan ternak. Nah, di sini adalah rumput odot, juga kebun jagung atau tanaman jagung. Nah, lahan-lahan seperti ini bisa memperingan kerja beliau. Kenapa? Karena beliau bisa sewaktu-waktu ngambil atau panen di bank pakan yang sudah dipersiapkan. Bank pakan sendiri apa sih yang harus dipersiapkan? Bank pakan bisa seperti odot, bisa kolonjono, bisa inggris atau staria, banyak jenisnya. Juga bisa singkong, jadi berbagai jenis. Indigo vera juga bisa, ya banyak legium yang lain lah. Artinya pakan sendiri adalah kunci sukses di dunia peternakan. Nah, di Bapak Yoyo ini memang semua sudah termanajemen. Kalau untuk pakan, khususnya untuk di Lampung teman ya, di Lampung sendiri ini memang gudangnya pakan. Jadi jangan heran kalau ada peternakan yang bahasanya selalu menggunakan pakan kami gratis, pakan kami murah. Ya karena di Lampung sendiri masih luas untuk lahan pakan. Nah, untuk lahan pakan sendiri ini bisa tanam, juga bisa mencari. Nah, yang di plastik itu adalah daun singkong yang disilase, teman-teman. Jadi silase ini mampu bertahan sampai di 7 bulan asalkan tidak bocor.
Nah, kita akan berikan pakan odot ya teman-teman. Pakan odot ini bisa diberikan kapan saja. Jadi pemberian pakan serat ini bisa diberikan dengan bentuk langsung hijauan full seperti yang saat ini Anda lihat semua. Juga bisa berupa fermentasi ataupun silase. Karena keberadaan serat sangat penting, khususnya untuk penggemukan seperti di kandang milik Bapak Yoyo ini. Nah, penggemukan yang ada di kandang ini adalah dengan menggunakan pakan hijauan dan fermentasi. Sehingganya butuh manajemen yang tepat. Di konten yang lalu, Bapak Yoyo ini ngaritnya itu hanya 10-15 hari sekali dengan 2 orang tenaga, yaitu beliau dengan 1 tenaga pekerja untuk mencari rumput atau daun singkong atau sejenisnya. Nah, metode siklus yang beliau gunakan ini adalah panen setiap bulan sekali. Jadi beliau menggunakan sistem siklus dengan 4 model harga. Dari yang 1.200.000, 1.400.000. Nah, ini panennya ini setiap bulan sekali. Yang harganya sudah tinggi maka dipelihara 2 bulan dijual. Kemudian yang harga 1.600.000 2 bulan kemudian bisa dijual 18. Harga yang 1.400.000 4 bulan kemudian bisa dijual juga 18 sampai 2 juta. Nah, yang di harga 1.200.000 6 bulan kemudian itu bisa dijual harga 18 atau 16, 18 sampai 2 juta. Jadi dengan sistem pemeliharaan penggemukan dengan 4 siklus ini teman-teman, kita bisa panen dengan setiap bulan jual. Nah, kemudian setiap kita habis jual, modal yang kita gunakan itu bisa kita belikan kembali untuk bibitan untuk mengisi kandang yang siklusnya kosong. Jadi mutarnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau jenengan semua menggunakan 4 siklus, itu artinya kita memelihara kambing ini dengan 4 bulan atau selama 4 bulan panen. Nah, karena menggunakan 4 siklus, jadi kita bisa membuat panenan kita setiap bulan sekali, teman-teman. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini. Sebenarnya di konten ini sudah saya bahas di video-video terdahulu. Mungkin teman-teman sudah terlewatkan waktunya karena sudah terlalu lama sudah kita bahas ini. Kemudian Pak Yoyo di sini untuk kohe sendiri ya, untuk kotoran hewannya beliau tidak menjual, nah, tapi beliau menukar dengan pakan onggo ya, dengan gamblong. Gamblong atau onggo sendiri itu adalah ampas dari singkong yang dibuat tapioka. Nah, jadi pembahasan di sini adalah pemanfaatan limbah ya teman ya. Jadi limbah kambing sendiri kotorannya ini bisa dirubah menjadi daging. Nah, ini yang disebut merubah limbah menjadi daging. Karena pada dasarnya pupuk sendiri pun bisa digunakan untuk memupuk tanaman bank pakan kita kalau kita memiliki bank pakan. Untuk penggemukan seperti ini, baik itu jantan atau betina,
Untuk minum ready. Jadi minum itu jangan dijatah, berikan 24 jam full karena kita tidak tahu kapan kambing harus meminumnya. Kemudian untuk bank pakan sendiri, ya, untuk bank pakan sendiri adalah seperti ini. Nah ini bank pakan daun singkong. Jadi di sekitar kandang memang kita fungsikan untuk bank pakan. Dan untuk pagar lahan sendiri kita buatkan pagar dari batang-batang singkong. Ini adalah kambing-kambing yang digemukkan, teman-teman. Nah ini kalau dipelihara 4 bulan kemudian bisa dijual dengan harga 18 sampai 19, teman-teman ya. Ini dibeli di harga 14 atau 13. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Oh ya, subscribe cukup sekali saja ya. Yang perlu adalah like. Subscribe gratis, teman-teman. Jadi silahkan yang baru gabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan gabung dan kemudian subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu dapat notifikasinya. Silahkan komen kalau ada masukan. Silahkan komen, saya harus bertanya apa dengan para narasumber ya. Apakah saya harus nanya cara pembuatan silase atau cara pembuatan silase? Silahkan komen. Komen cukup Mas Indra tanya cara pembuatan silase, begitu teman-teman. Nah ini adalah profil Pak Yoyo sendiri, gitu guys ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.